Right. They're going to at least do that. I'm Nancy Salzman. I'm the president of Nexium Corporation and Executive Success Programs. I'm very devilish, and I think I'm probably the worst coach in the world because I'm just a demon. Point is, if we have something that we can predict, it becomes not creative at all. It has no free will. Kit Ellen Rainier lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1960 di Brooklyn, New York. Kedua orang tuanya bercerai ketika Kit masih balita. Beranjak dewasa, Kit membual pada semua orang bahwa dirinya adalah seorang jenius dengan tingkat kecerdasan atau IQ mencapai skor 240. Pengakuannya itu diragukan, tetapi ada satu keahlian Kit yang paling menonjol, yaitu dirinya jago manipulasi. Kit pertama kali mengenal dunia MLM saat duduk di bangku kuliah. Setelah lulus kuliah pada tahun 82, Kit membuka bisnis MLM bentukannya sendiri dengan nama Consumer Byline. Selama 6 tahun berikutnya, bisnis MLM milik Kit meraih kesuksesan sebelum akhirnya ditutup pada pertengahan tahun 90-an karena mempraktekkan skema piramida yang dilarang di Amerika. Kit menjalin hubungan dengan Tony Natali, salah satu member Consumer Byline. Ketika bisnis MLM tersebut tutup, Kit dan Tony membuka toko vitamin. Namun 3 tahun kemudian usaha mereka gulung tikar. Bersamaan dengan itu, Kit Rainier mulai sering membicarakan soal teori hipnosis dan berambisi untuk menyelamatkan dunia dari keburukan manusia. Tony merasa sangat tidak nyaman dengan ide-ide aneh yang sering dilontarkan kekasihnya. Tony kemudian berkonsultasi tentang perilaku aneh kekasihnya kepada Nancy Salzman, seorang perawat sekaligus praktisi hipnosis dan neurolinguistik atau dikenal dengan bahasa otak. Awalnya, Nancy menilai Kit sebagai pria antisosial, dan dia siap membantu Tony menyembuhkan kekasihnya. Tetapi setelah 4 hari berbincang dengan Kit, Nancy justru terpengaruh dan percaya pada ide-ide ambisius pria itu. Pada akhirnya Tony putus dari Kit, dan sejak itu Nancy yang jadi pendamping setianya. Setahun kemudian pada tahun 1998, Nancy membantu Kit mewujudkan ambisinya menyelamatkan dunia dengan mendirikan Nexium yang bermarkas di Albany, New York. Nexium adalah sebuah lembaga pelatihan pengembangan diri untuk individu maupun profesional. Yang membedakan Nexium dengan lembaga pelatihan lainnya adalah konsep MLM yang dijalankan, di mana para peserta seminar pelatihan bisa jadi member dan mereka diwajibkan merekrut member lain. Kit Rainier berada di puncak pimpinan dengan panggilan Vanguard dan di bawahnya turun berjenjang membentuk piramida. Member terbaru berada di level terbawah bila ingin naik tingkat harus merekrut sejumlah member baru lainnya. Tetapi sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin bagi member bisa naik peringkat karena Kit Rainier sudah memastikan posisi di bawahnya tidak berubah orang demi melindungi kejahatan dan penyelewengannya. Kit dan Nancy menyusun sendiri modul pelatihan yang mereka sebut ESP atau Executive Success Program yang diberikan menggunakan teknik hipnosis dan NLP atau Neuro Linguistic Program. NLP adalah teknik untuk mempengaruhi perilaku manusia melalui sentuhan, intonasi, dan gerakan tangan. Zaman dulu sering digunakan penipu, tetapi saat ini banyak pelatih pengembangan diri atau motivator yang menggunakannya. Berkat keahlian manipulasi Kit Rainier, Nexium berkembang pesat hingga membuka cabang di Kanada dan Meksiko. Membernya beragam, mulai dari orang biasa, pengusaha sukses hingga selebriti. Kebanyakan adalah mereka yang rapuh dan tidak punya pedoman dalam menjalani hidup hingga mudah dimanipulasi dan kena tipu. Claire dan Sarah Bronman, putri sekaligus pewaris dari tahta kekayaan Edgar Bronman, seorang miliuner asal Kanada, adalah salah satu member Nexium sejak tahun 2002. Dalam salah satu interview, Claire mengaku tertarik bergabung karena dia percaya Kit mampu membuatnya sukses seperti ayahnya. Saking terhipnotisnya pada Kit, Claire dan Sarah sampai pindah tak jauh dari markas Nexium karena ingin dekat dengan sosok Kit Rainier.
Ayah mereka, Edgar Bronman, menjadi member Nexium setahun setelah keduanya. Selain kakak beradik Bronman, member Nexium yang cukup terkenal lainnya adalah artis Allison Mack, salah satu pemeran serial Smallville yang populer di awal tahun 2000-an. Allison direkrut seorang rekannya dan pada tahun 2006 akhirnya dia bergabung. Sama seperti member Nexium yang lain, kakak beradik Bronman dan Allison Mack adalah pengikut fanatik yang terhipnotis pada persona Kate Rainier hingga mereka mudah dimanfaatkan sang pemimpin. Pengikut Nexium meyakini pengajaran Kate Rainier mampu menyelamatkan dunia dan bisa jadi solusi bagi masalah sosial. Padahal sesungguhnya Kate memandang Nexium semata-mata hanya bisnis belaka. Dia memanfaatkan para member berpotensi seperti bersaudara Bronman dan Allison Mack untuk kepentingannya sendiri. Allison Mack dijadikan Kate sebagai brand ambassador Nexium yang bisa menarik member dari kalangan selebriti sekaligus mempromosikan citra baik lembaganya kepada masyarakat. Sedangkan Claire dan Sarah Bronman dimanfaatkan sebagai penyokong dana utama Nexium. Mereka membiayai semua keperluan organisasi dan sang vanguard alias Kate Rainier, mulai biaya kunjungan ke luar negeri, membeli jet pribadi, menutup kerugian bisnis, membeli properti hingga membiayai tuntutan hukum yang dilayangkan pihak ketiga kepada Kate. Diketahui kakak beradik Bronman sudah menyumbangkan dana senilai ratusan juta dolar atau setara triliunan rupiah. Ayah mereka Edgar Bronman sangat terkejut sekaligus marah saat mengetahui hal itu. Dalam sebuah wawancara majalah Forbes pada tahun 2003, Edgar melampiaskan kekesalannya dengan menuding Nexium sebagai sekte pemujaan sesat. Majalah Forbes kemudian menerbitkan artikel memojokkan Nexium berjudul Pelatihan Eksekutif Teraneh Sedunia. Selain menulis tudingan Edgar, artikel itu juga mengupas tuntas terkait masa lalu Kate Rainier dan hubungan asmaranya dengan para gadis remaja. Artikel itu berdampak buruk pada reputasi Nexium hingga banyak member mengundurkan diri. Kate Rainier pun terpaksa mengurangi kegiatannya di Nexium agar masa lalunya tidak lagi dikaitkan dengan lembaga tersebut. Kate kemudian mencoba berbisnis komoditi dengan bantuan modal dari Claire Bronman, namun bangkrut. Para petinggi Nexium mencoba memperbaiki citra buruk Nexium akibat artikel tersebut dengan menggandeng Dalai Lama sebagai simbol kebijaksanaan. Pada tanggal 6 Mei tahun 2009, Dalai Lama menjadi pembicara dalam seminar yang diadakan di markas besar Nexium yang berada di Albany, New York. Selain itu, Kate dan Dalai Lama juga menulis buku tentang pengembangan diri. Namun sayang usaha mereka membersihkan citra Nexium gagal karena makin banyak artikel bermunculan yang isinya menjelekkan dan menuding adanya penyelewengan dalam lembaga pengembangan diri tersebut. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Sulitnya petinggi Nexium memperbaiki citra mereka karena masa lalu Kate Rainier memang seperti yang diberitakan. Sang vanguard menyukai daun muda dan dia memanfaatkan jabatan serta pengaruhnya di Nexium untuk melampiaskan hasrat nyelenehnya. Kate bahkan pernah memindahkan satu keluarga pengikut setia Nexium asal Meksiko ke kantor pusat mereka di Albany, New York, hanya agar bisa bercinta dengan ketiga putri remaja keluarga tersebut. Kate beralasan hal itu dilakukan demi pertumbuhan spiritual mereka, hingga ketiganya sempat mengandung, kemudian dipaksa untuk menggugurkan. Kebejatan Kate Rainier berlanjut ketika dia mendirikan komunitas rahasia khusus wanita pada tahun 2015 bernama Dominus Obsequius Sororium atau disingkat DOS. 4 petinggi wanita Nexium yang bisa dipercaya diangkat jadi master dalam komunitas rahasia DOS. Mereka adalah Nancy Salzman, putrinya Lauren Salzman, Allison Mack, dan Nikki Klein. Posisi keempatnya berada di bawah Kate Rainier yang menyebut dirinya sebagai Grandmaster. Para master ditugaskan untuk merekrut member baru. Komunitas ini berkedok sebagai komunitas yang memberdayakan para wanita, tetapi sebenarnya punya tujuan utama untuk membibit para gadis remaja hingga saatnya Ranum dan Kate memetik kehormatan mereka. Keanggotaan DOS mengikat seumur hidup dan sangat rahasia, begitu bergabung tidak ada yang bisa mundur. Kate menciptakan ritual pelantikan di mana inisial namanya diukir seperti tato pada bagian tubuh member baru. Untuk memastikan kerahasiaan, para member diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pribadi setiap minggu. Jaminan itu berupa informasi paling memalukan termasuk foto bugil dan lainnya.
Informasi tersebut akan disebar bila ada member yang mengundurkan diri atau kabur. Kit memilih sekelompok kecil wanita sesuai seleranya, terdiri dari 15 hingga 20 orang yang dipaksa untuk menjalani diet ketat dan beresiko hanya demi terlihat langsing. Mereka hanya diizinkan tidur beberapa jam sehari dan harus selalu siaga melayani Kit. Bila gagal melaksanakan tugas, maka hukuman fisik sudah menanti mereka. Pelecehan dan kekerasan yang dialami membuat banyak member DOS yang menderita trauma dan gangguan kejiwaan. Pada tahun 2017, mantan member NXIVM mendesak Pemkot Kota New York untuk melakukan penyelidikan atas lembaga NXIVM, terutama terkait komunitas rahasianya DOS. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2017, media cetak kenamaan New York Times menerbitkan artikel yang membahas DOS beserta detail terkait pelecehan dan kekerasan yang terjadi. Berkat artikel tersebut, pihak berwenang akhirnya memulai penyelidikan atas pelanggaran NXIVM. Kit Raniere yang pengecut melempar tanggung jawab pada keempat master dalam DOS, sedangkan dia kabur ke Meksiko. Di sana Kit menetap di sebuah villa mewah yang berlokasi di Puerto Vallarta. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Maret tahun 2018, polisi federal Meksiko menangkap Kit Raniere setelah 5 bulan menetap di sana, kemudian segera dideportasi ke Amerika untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kit beserta 5 wanita yang terkait dengan NXIVM dan DOS diantaranya Nancy Salzman, Lauren Salzman, Claire Bronman, Alison Mack, dan Nikki Klein dituntut dengan tuduhan konspirasi, pemerasan, pencurian identitas, kerja paksa, perdagangan enak-enak, pencucian uang, dan menghalangi penyelidikan. Persidangan atas Kit Raniere dimulai pada bulan Mei tahun 2019. Saat itu banyak mantan member NXIVM bersaksi tentang intimidasi yang mereka alami selama bergabung dalam NXIVM. Sedangkan mantan anggota komunitas rahasia DOS mengaku menerima kekerasan mental maupun fisik, serta pelecehan dan ancaman yang dilakukan oleh Kit dan para master. Akhirnya Kit Ellen Raniere dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman selama 120 tahun penjara, serta denda sebesar 25 miliar rupiah lebih atas aksinya. Kit sempat banding, namun ditolak. Bahkan dendanya ditambah menjadi 50 miliar rupiah yang akan digunakan untuk menghapus tato inisial namanya pada korban, serta biaya pemulihan trauma mental mereka. Sementara para master dalam DOS menerima hukuman penjara yang beragam sesuai peran mereka, antara 3 hingga 7 tahun, termasuk miliuner Claire Bronman dan artis Alison Mack. Saat itu, Alison sempat menyatakan rasa penyesalannya atas perbuatannya yang telah menggiring sejumlah gadis belia masuk jebakan Kit Raniere. Kit Ellen Raniere menyebut dirinya sebagai orang yang paling cerdas dan paling etis di dunia. Bahkan dengan halunya berani membandingkan dirinya dengan 2 tokoh dunia, Albert Einstein dan Mahatma Gandhi. Namun di balik kata-kata mutiara yang keluar dari mulutnya dan sikapnya yang dibuat terlihat seolah bijaksana, ternyata tersembunyi wajah seram sang pemimpin sekte yang punya perilaku tidak etis sama sekali. Lorne L. Dawson, seorang pengamat perkembangan sekte dan aliran dalam bukunya menyebutkan bahwa salah satu penyebab seseorang sangat mudah bergabung dalam suatu sekte atau aliran adalah akibat kurangnya pendidikan agama atau bahkan tidak memiliki keyakinan. Karena kebanyakan dari mereka masih terus mencari-cari keyakinan yang ingin diikuti dan dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Hingga kini Kit Raniere masih menjalani hukumannya di LP Federal Tucson, Arizona yang dikhususkan untuk penjahat kelamin dengan tingkat keamanan maksimal. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus Weekly hari ini. Bila kalian suka pada video-video Weekly, jangan lupa untuk dibagikan pada teman dan kerabat. Because sharing is caring. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.